Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh beribadah kembali. Walaupun secara online kita tetap semangat karena kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita mengucap untuk hari ini, kalau Tuhan adakan hari ini, Tuhan begitu baik. Kita nyanyikan pujian kita yang pertama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan lebih semangat lagi. Kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Kita sambil bertepuk tangan, kita boleh sambil menari, kita bebas di dalam Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saat kita mau menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih lagi, lebih dalam. Lebih dalam kita mau menyembah Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah hati pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami percaya Engkau berdiri di tengah kami saat ini, Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
segalanya. Lebih dalam lagi Tuhan.
ridho dan kebenaran selamanya. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian kita. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya kepadamu, pimpin jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu,
Salam, sekarang hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang selalu Tuhan menepati janjinya, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami, tidak pernah membiarkan kami. Tapi Engkau selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua penyertaan, semua kebaikan, semua berkat-berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya boleh kiranya Roh Kudus yang menguasai pikiran, hati, perasaan, jiwa kami. Sehingga kami boleh menjadi pendengar yang terbaik dan juga hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dengan yang terbaik. Urapi kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Topik khotbah pada pagi hari ini adalah jangan menjauh dari lingkaran kasih karunia. Saudaraku, lingkaran kasih karunia itu sangat penting. Karena ketika kita ada di dalam lingkaran kasih karunia, maka hidup kita pasti aman. Saya katakan kalau kita ada dalam lingkaran kasih karunia Tuhan, maka hidup kita pasti aman. Tapi kalau kita menjauh dari kasih karunia Tuhan, maka hidup kita akan berantakan. Maka hidup kita akan banyak mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, pastikan saudara tetap ada dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Saudaraku, kita bisa keluar dari lingkaran kasih karunia Tuhan kalau kita memelihara sesuatu hal yang sangat Tuhan tidak suka, yaitu adalah mengenai kepahitan. Ya. Kalau kita memelihara akar pahit dalam hidup kita, berarti kita sedang menjauh dari lingkaran kasih karunia Tuhan. Kalau kita memelihara yang namanya kekesalan, kebencian, dendam, kesumat, maka kita sedang berusaha untuk keluar dari lingkaran kasih karunia Tuhan. Dan kalau tetap itu terus kita pelihara, maka bisa jadi nanti bukan menjauh lagi, tapi kita semakin jauh dan keluar dari lingkaran kasih karunia itu. Dan akhirnya nanti kita akan mengalami banyak hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Saudaraku, coba kita lihat firman Tuhan dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Saya baca untuk kita. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Firman Tuhan sudah sangat tegas mengingatkan kepada kita supaya kita jangan menjauhkan diri dari lingkaran kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita menjauhkan diri, hal yang sangat luar biasa, sangat menyedihkan bisa terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, pastikan diri saudara tetap dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Dalam situasi pandemi sekarang ini, kalau kita tetap dalam lingkaran kasih karunia Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Pasti engkau akan aman dalam pemeliharaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Yang penting tetap dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Jangan beranjak keluar dari situ. Maka engkau pasti aman dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat firman Tuhan sangat jelas di dalam Yunus, dalam Alkitab dikatakan
bahwa Yunus adalah salah satu contoh di mana dia keluar dari lingkaran kasih karunia, dia menjauh dari lingkaran kasih karunia Tuhan. Dia adalah seorang pelayan Tuhan, dia adalah seorang nabi yang Tuhan pakai dia di dalam pelayanan. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke Niniwe? Dia berontak, dia tidak mau, bahkan dia mau menghindari Tuhan. Dia menjauh dari kasih karunia Tuhan. Coba kita lihat bagaimana di dalam Yunus 1 ayatnya yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Secara manusia dia berpikir bahwa Tarsis itu adalah jauh dari jangkauan Tuhan. Tuhan itu adalah maha hadir dimanapun kita berada di seluruh bumi ini. Tuhan bisa jangkau kita dengan mudah, dengan cepat. Apa yang terjadi? Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia berpikir dia bisa melarikan diri dari kasih karunia Tuhan. Ternyata ketika dia lari dari kasih karunia Tuhan, saudaraku, banyak hal yang sangat menyedihkan yang dialami oleh Nabi Yunus. Dia berpikir akan lebih baik dia melarikan diri. Dia menyimpan ada sakit hati sepertinya kepada Tuhan. Ada akar pahit dalam dirinya sepertinya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya dia tidak mau menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak mau taat kepada Tuhan untuk pergi ke Niniwe memberitakan firman Tuhan di sana. Dan ketika dia naik kapal itu, apa yang terjadi? Ada badai dahsyat luar biasa yang menerpa kapal itu. Coba kita lihat ayatnya yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, kita lihat ini adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan. Dia ada di dalam perut ikan. Itu adalah pengalaman yang sangat menyakitkan, yang sangat menyedihkan, yang tidak mengenakan, saudaraku. Bayangkan di dalam perut ikan itu, saya tidak bisa bayangkan bagaimana hidupnya di sana. Dia bernapas seperti itu. Dia begitu lemah selama 3 hari 3 malam dia tidak makan barangkali. Minumnya mungkin dari situ air laut selama 3 hari 3 malam itu. Sangat menyedihkan. Tapi itulah dampak akibat daripada dia menjauh dari hadirat Tuhan. Dia harus terima semuanya itu. Dan kita lihat, saudaraku, seorang Nabi Yunus, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sebenarnya dengan luar biasa. Tuhan sangat mengasihi Nabi Yunus. Tapi dia sendiri yang mau menjauh dari hadirat Tuhan. Tuhan tetap mengasihi dia. Itu sebabnya Tuhan masih menyelamatkan Yunus dari perut ikan itu. Dia masih tetap hidup dan Tuhan memerintahkan kepada ikan untuk memuntahkan Yunus. Akhirnya dia dimuntahkan ke daratan dan dia hidup, saudaraku. Itu ajaib. Itu sangat ajaib, luar biasa. Itu karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada Yunus. Walaupun dia sudah menjauh, melarikan diri dari hadirat Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi Yunus. Dia tidak mau meninggalkan Yunus. Oh, dahsyat luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Walaupun kita menjauh, tapi dia tetap mau mendekat kepada kita. Itulah sifat Tuhan yang begitu sangat baik kepada kita.
Itulah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan kita lihat saudaraku apa yang terjadi. Yang seharusnya dia menyelesaikan tugasnya sebagai seorang hamba Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan di Niniwe. Tapi dia tidak mau selesaikan. Dia tidak mau selesaikan. Dia hanya setengah-setengah. Dan dia mau melarikan diri. Tapi Tuhan tetap tidak bisa digagalkan apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Rencana Tuhan pasti akan terjadi. Rencana Tuhan pasti akan terlaksana. Bagaimanapun manusia merancang untuk menggagalkannya, tidak akan pernah bisa gagal rencana Tuhan. Pasti akan terjadi. Dan kita lihat bagaimana kondisi keadaan Nabi Yunus. Setelah dia melarikan diri, menjauh dari hadirat Tuhan, menjauh dari kasih karunia Tuhan. Ada kemalangan-kemalangan yang menyedihkan yang dia harus alami, yang harus dia terima. Kita coba lihat dari Yunus 4 ayatnya yang ke-6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Kita lihat saudaraku, bagaimana hati Yunus sudah sangat tercemari. Hatinya sudah begitu panas. Hatinya begitu sakit. Ada akar pahit di dalam hatinya. Dan dia tetap bawa itu. Itulah yang membuat dia. Sehingga dia menjauh dari kasih karunia Tuhan. Kita lihat saudaraku bagaimana Yunus sangat bersuka cita karena ada pohon jarak di atas kepalanya yang menaungi dia. Pohon jarak itu, karena pohon jarak itu dia bersuka cita. Saudaraku, kalau kita bisa maknai itu, bisa jadi itu adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada kita, berkat Tuhan. Ketika kita menerima berkat Tuhan itu, kita bersuka cita dengan luar biasa. Kita bergelori luar biasa. Demikian juga Nabi Yunus. Ketika ada berkat ia terima, ada pohon jarak tiba-tiba tumbuh. Dalam semalam tumbuh dan daunnya di atas kepalanya menaungi dia. Dia bersuka cita dengan luar biasa. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Setelah hari berikutnya, tiba-tiba Tuhan melakukan hal sebaliknya. Ayatnya yang ke-7 saya baca, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu dalam satu hari. Besok harinya saja. Tidak lama. Pohon jarak itu yang menjadi kesukaan dia. Yang membuat dia menjadi sukacita luar biasa. Dia ambil Tuhan daripada Yunus. Dan pohon jarak itu layu seketika. Yunus begitu marahnya luar biasa. Dia emosi. Dia begitu kesal luar biasa. Karena berkat Tuhan dalam sekejap diambil daripadanya. Semuanya sekali lagi karena dia menjauh dari hadirat Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup.
Kita lihat saudaraku bagaimana dampak akibat daripada Yunus menjauh dari hadirat Tuhan. Dia mengalami banyak hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Dia mengalami panas terik yang luar biasa. Sakit karena panas terik matahari. Mungkin barangkali minuman juga sangat terbatas pada saat itu. Sehingga karena panas terik yang dahsyat yang luar biasa. Sehingga dia rebah. Dia lesu. Karena kurang cairan barangkali. Itulah pengalaman yang sangat menyakitkan yang dialami oleh Yunus. Tapi dia masih belum menyadari kesalahannya. Dia masih tetap marah, dia masih tetap emosi. Dia masih tetap kesal, ada akar pahit yang luar biasa. Sehingga dia putus asa. Sampai-sampai dia berkata, lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, itu adalah perkataan orang yang putus asa. Orang yang sepertinya tidak punya pengharapan dalam hidupnya. Jadi orang yang menjauh dari kasih karunia, dia akan mengalami keputusasaan dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa bertahan di dalam kesulitan. Dia mungkin akan menyalahkan orang lain, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Dan itu yang terjadi kepada Yunus. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa itu. Sampai dia rebah, lesu. Dan dia putus asa. Dan kita lihat coba ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawab Yunus kepada Tuhan. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Nah, ini adalah perkataan yang sudah diliputi hatinya dengan akar pahit. Hatinya sudah penuh dengan kekesalan yang luar biasa. Sudah terluka begitu luar biasa. Dan dia pelihara terus dan dia katakan sampai mati. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Nah, ini sikap seorang hamba Tuhan, Nabi Yunus. Itu semua sekali lagi karena dia menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dia tidak mau menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Dia hanya setengah-setengah menyelesaikan tugasnya sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi. Dia tidak mau menyelesaikan tugasnya di Niniwe. Tuhan harus memaksa dia dengan tangan yang kuat. Baru dia pergi, baru dia berangkat. Harus dipaksa. Tapi tetap dia hatinya masih panas. Saudaraku, kita coba lihat firman Tuhan. Sangat jelas bahwa di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi Tuhan mau supaya kita membawa damai. Itulah yang dibawa oleh Yunus sebenarnya kepada Niniwe. Dia utus Yunus kepada orang-orang di Niniwe untuk membawa damai. Supaya orang-orang di Niniwe bertobat kepada Tuhan. Dan itu adalah tugas kita. Itu adalah ciri khas daripada anak-anak Tuhan. Dia membawa damai. Kemana-mana dia membawa damai. Saudaraku, kalau itu ada dalam hati kita, maka itu akan membuat hati kita menjadi tenang.
Tidak akan ada panas hati, tidak akan ada akar pahit, tidak akan ada kesal, tidak ada ketersinggungan, karena ada di dalam hati kita damai. Itu sebabnya sering kita berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi pikiran, hati, perasaan kita. Karena damai sejahtera Tuhan itu dahsyat luar biasa. Ketika damai dari Tuhan melingkupi hati kita, maka indah rasanya hidup ini. Indah hidup ini. Karena ada damai. Saudaraku, semua orang sebenarnya menginginkan yang namanya kedamaian. Rasanya tidak ada seorang pun yang menginginkan sebaliknya. Pertengkaran atau peperangan, pertikaian, tidak ada. Semua orang menginginkan perdamaian. Demikian juga kita. Jadi kalau ada orang yang tidak suka damai, maka kekristenannya dipertanyakan. Karena anak-anak Tuhan, dia selalu membawa damai. Kemanapun dia pergi, dia membawa damai, saudaraku. Damai itu adalah menyatukan segala sesuatu perbedaan. Ya, perbedaan sikap, pandangan, atau mungkin budaya, tapi karena ada damai, itu bisa satu. Satu dengan yang lain bisa menjadi satu. Karena ada damai. Tidak mau memperuncing perbedaan. Tapi boleh satu dengan yang lain. Saling mengalah. Saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Karena maunya adalah damai. Itu adalah anak-anak Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat, coba di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Saya baca untuk kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Nah, kita lihat, saudaraku, bagaimana Tuhan memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Dan Dia berkata bahwa Dia tidak setengah-setengah bekerja dalam hidup kita. Dia akan menyelesaikannya sampai akhir, sampai tuntas. Dan Dia juga menghendaki kita seperti itu, saudaraku. Kita melakukan sesuatu dalam hidup kita, pekerjaan apapun itu. Tuhan mau supaya kita tidak setengah-setengah dalam melakukan pekerjaan itu. Tapi kita kerjakan sampai tuntas, sampai selesai, sampai finish. Itulah yang Tuhan mau. Demikian juga dalam pelayanan kita. Tuhan mau supaya kita menyelesaikannya sampai tuntas. Karena Tuhan sudah memberikan teladan, sudah memberikan contoh kepada kita. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih kita menjadi orang percaya kepada Yesus. Tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Dia akan menyelesaikannya. Dia akan menyelesaikannya, firman Tuhan, sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Sampai tuntas. Tidak setengah-setengah. Tuhan memanggil kita tidak setengah-setengah. Sampai akhir zaman. Sampai tuntas. Oh, saudaraku, inilah yang sesuatu hal yang harus kita jaga dalam hidup kita. Kasih karunia. Jangan pernah beranjak keluar dari lingkaran kasih karunia Tuhan. Jangan pernah. Jangan sampai contoh yang terjadi kepada Yunus. Ada banyak kejadian yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Itu karena akibat dia menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dia melarikan diri. Dan dia tetap memelihara kekesalan hatinya. Ada akar pahit dalam hatinya. Dia begitu panas hati. Dia marah.
dampaknya sesuatu hal yang tidak baik terjadi kepada Yunus. Saudaraku, kalau engkau mau mengalami keadaan baik dalam hidupmu, sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah keluar dari kasih karunia Tuhan. Tetaplah engkau dalam kebenaran Tuhan. Tetap jaga hatimu. Jangan sampai terhamiri hatimu dengan hal-hal yang kekesal dalam hatimu, dan sesuatu hal yang panas dalam hatimu, akar pahit dalam hatimu, terluka dalam hatimu. Jauhkan semuanya itu. Itu hanya membawa engkau kepada sesuatu hal yang keadaan yang tidak baik di masa mendatang. Saudaraku, mari kita dalam situasi pandemi sekarang ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan mau supaya boleh kita tetap dalam situasi hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita tetap jaga hati kita supaya tidak ada yang menghamiri hati kita. Hati kita tetap dalam situasi mengasihi Tuhan. Tidak ada kekesalan, kemarahan, kebencian, akar pahit dengan seseorang. Pastikan diri saudara. Pastikan diri saudara. Tidak ada kekesalan, kepahitan dalam hatimu kepada semua orang. Tidak ada. Dan itulah yang Tuhan mau bagi kita, saudaraku. Kita tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sangat baik. Dia sangat memperhatikan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Oh haleluya, mari setiap saudara yang sudah mempersiapkan minuman dan juga roti, supaya kita bersiap-siap. Mari kita naikkan satu pujian. Darahmu sucikanku. Oh haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk boleh tetap Tuhan ada dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Boleh kami tetap Tuhan setia dalam kebenaran. Tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menjaga hati kami supaya tidak terhamiri dengan hal-hal dunia ini, dengan sakit hati, dengan kedengkian, dengan karpahit, dengan panas hati, dengan kekesalan, dengan amarah. Oh Tuhan, jagai hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami mau masuk Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk roti, yaitu tubuh Tuhan Yesus yang Kau berikan kepada kami sebagai korban, untuk boleh Tuhan mengampuni, menyucikan dosa-dosa kami.
Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Tubuh-Mu adalah makanan bagi kami, roti yang hidup yang turun dari surga. Oh saat ini Tuhan, roti yang sudah ada di tangan kami, kuduskan Tuhan, sucikan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, Tuhan berkumpul dengan murid-murid dan berkata kepada murid-murid, mengambil roti, membagi-bagikannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan untukmu. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil minuman yang sudah dipersiapkan. Setelah makan roti, dia mengambil cawan lalu membagi-bagikan cawan itu kepada murid-muridnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi satu peringatan akan daku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan yang besar bagi kami. Engkau rela memberikan nyawa-Mu, memberikan tubuh, memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri semua, mari kita siapkan hati kita, teladahkan hati kita kepada Tuhan untuk boleh kita menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus Christ. Oh haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan untuk minggu-minggu ini ke depan, Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati semua apa yang engkau kerjakan. Tuhan buat semua berhasil dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesuslah tempat perteduhan kami. Darah Yesus kiranya menyelimuti kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.